Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ar-Rahman, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fendri, insyaallah sudah sedia untuk mengisi kajian di Jamaah Ar-Rahman untuk 3 kalinya mungkin Ustaz ya, kalau saya tidak salah. Dan kali ini akan membawakan mengenai bedah buku Fatherman dengan judul Bukan Sembarang Lelaki. Sebenarnya kalau untuk dijadwalkan untuk sore ini moderatornya adalah Syekh Bugi, Akhi Bugi. Cuman beliau berhalangan karena ada keluarganya yang sakit, jadi tadi sore tiba-tiba beliau meminta saya untuk menggantikan beliau untuk menjadi moderator, Ustaz. Kebetulan juga ya qadarullah pas banget Ustaz, saya juga memakai kaos Fatherman ini Ustaz. Ini tanpa di skenario Ustaz. Tadi saya dapat WA dari Bugi jam 3 sore lah sebelum asyar tadi. Pas saya pakai ini udahlah. Saya pakai sekalian untuk memoderatori kajian Ustadz. Saya untuk sebelumnya saya sudah infokan ke kawan-kawan mengenai kopi buku Fatherman, saya kopikan dan insya Allah kawan-kawan sudah membaca dan mungkin silakan Ustadz untuk membawakan bedah buku Fatherman dan mungkin bagaimana kita menjadi orang tua terutama para ayah ya, di Tangguh ini, karena kebanyakan dari kami adalah bapak dari anak-anak di rumah dan beberapa dari kami juga rotasi di site di Tangguh di Papua. Jadi mungkin banyak ibrah dan hikmah yang bisa diambil dari kajian sore ini. Untuk mengikat waktu, kajian bisa dimulai. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Jazakallah khair ya Mas Anggoro udah membuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, para ayah hebat yang bekerja di LNG Tangguh dimanapun saat ini berada, selaku jamaah DKM Masjid Ar-Rahman yang ada di rumah maupun ada di lokasi kerja. Alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim via online, melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita menjadi sosok ayah yang dibanggakan, ayah Fatherman, sosok pahlawan yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan di kesempatan di sore hari ini kita masih membahas tentang sejatinya sifat kelaki-lakian yang mutlak dimiliki oleh seorang ayah, di mana ayah sebagai laki-laki sejatinya memiliki peran yang wajib dilakukan di dalam tumbuh kembang atau perilakunya terhadap anak-anak. Dan hal ini sesuai dengan bagaimana fitrah kelaki-lakian yang dimiliki oleh seorang ayah dan dibahas di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi wanita, di mana syarat keqawamannya ada 2. Pertama, karena secara fitrah Allah telah lebihkan laki-laki atas yang lainnya. Yang kedua, karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka.
ada dua pendapat dari para ulama mengenai keqawaman ini yang menjadi salah satu hal yang wajib kita pahami. Yang pertama, keqawaman itu disebut fitrah kasbiyah, fitrah mauhibah, sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap laki-laki sejak awal baru lahir. Makanya ayat Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dan ini adalah sesuatu yang ada dalam jiwa kita sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang ayah, fitrah kelaki-lakian ini ada dalam diri kita. Tinggal kita mengaktifkannya. Yang kedua ada yang disebut fitrah kasbiyah, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki yang ditunjang oleh kemampuan di saat dia berumah tangga yang berkaitan dengan kemampuan dalam memberi nafkah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi seseorang laki-laki ketika dia mencari nafkah, bekerja, adalah sebuah hal yang memang terkait dengan fitrah kelaki-lakiannya, bahwa dia tidak nyaman sebagai laki-laki yang punya pride, harga diri, yang punya self worth untuk membiarkan istri dan anaknya itu kelaparan, sehingga dia harus mencari nafkah. Karena itulah keqawaman seseorang beririsan atau berbanding lurus dengan kemampuannya memberi nafkah. Sekiranya istrinya bekerja, maka jangan merasa bangga dengan kemandirian istri, karena ketika kita melihat istri bisa mencari nafkah, kemudian kita merasa ya udahlah, biarin aja, kemudian disitulah sejatinya kelaki-lakian kita sebagai laki-laki akan tergerus. Maka dalam hal inilah mengapa kemampuan memberi nafkah ini adalah sesuatu yang memang terkait dengan kelaki-lakian. Makanya tuntutan memang memberi nafkah, tapi ini adalah sesuatu yang memang harus dijalankan oleh setiap laki-laki. Ya, dan kalau dia abai, dia termasuk zolim, terutama kalau dia sudah menikah tapi nggak mau menjalankan peran ini. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ithman inama ayudoi'a mayakut. Cukuplah seseorang laki-laki dianggap berdosa jika dia menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Ya, dalam hal ini adalah anak dan istrinya. Nah, kenapa itulah ketika kita bekerja mencari nafkah itu adalah salah satu fitrah dasar yang terkait dimiliki oleh laki-laki. Cuman yang harus kita pahami, keqawaman itu sendiri yang ada dalam diri kita sebagai seorang laki-laki sejatinya memiliki makna yang akan menggerakkan kita untuk menginstalnya dan diaplikasikan dalam realitas. Di mana dalam hal ini para ulama menyebutkan makna dari qawam itu sendiri. Yaitu keqawaman itu yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Misbahul Munir yang tulis oleh Al-Fayumi. Di mana makna qawam itu adalah yang pertama katanya dari kata qiwam bil kasroh. Qiwam bil kasroh dari qaf bil kasroh, da waw dan mim, qiwam. Apa makna qiwam bil kasroh? Yaitu makanan yang buat manusia tegak berdiri. Makanan yang buat manusia tegak berdiri adalah disebut qiwam. Ini memberi isyarat bahwa seorang ayah ibarat makanan yang membuat seseorang yang tadinya lemes, seseorang yang tadinya tidak punya gairah, tiba-tiba setelah makan dia jadi tegak berdiri. Berarti fungsi keqawaman itu sangat jelas di dalam kehidupan, di mana seorang ayah ketika dia terlibat dalam pengasuhan memberikan sebuah gairah dan motivasi istri yang tadinya kusut, bete, nanganin anak, dia merasa bebannya menjadi ringan. Makanya ketika seorang istri
ya mengalami jalan buntu di dalam mengasuh anaknya sampai dia merasa pesimis, keluarlah kata-kata buruk, maka salah satunya karena kekewaman yang tidak berjalan. Kekewaman tidak berjalan membuat istri itu nggak mendapat support secara psikologis, karena fungsi ayah tadi sebagai qawam bil kasrah. Qawam bil kasrah itu support yang memberikan pengaruh dalam diri seorang istri yang lebih banyak berinteraksi dengan anak, supaya ayah bisa menjalankan supaya istri bisa merasa lebih maksimal menjalankan perannya. Yang kedua adalah kata qawam, dari kata qawam bil fathah, kata Al-Fayumi dalam kitabnya Misbahul Munir. Kata qawam bil fathah maknanya adalah ayah memiliki peran yang adil dan seimbang. Apa maksudnya adil dan seimbang? Keqawaman memberikan sebuah pengaruh dalam diri seorang ayah laki-laki untuk dalam segala aspek dia selalu maksimal. Bukan hanya di pekerjaan dia profesional, di rumah pun sebagai seorang ayah dia bisa menjalankan peran itu. Sebagai ketua RT dia jalankan peran itu. Sebagai ketua alumni dia bisa jalankan peran itu. Maka memang laki-laki dengan kekewaman dia tidak merasa beban atau merasa dalam hal ini protes, kenapa aku juga ngurus anak. Padahal ini adalah bagian dari fitrah kekewaman. Karena itulah sejatinya pride-nya seorang laki-laki justru ada di dalam ketika dia mampu menjalankan peran di segala hal dengan maksimal. Inilah yang disebut dengan kata qawam bil fathah. Dalam hal ini jangan menggerutu kalau udahlah capek dalam hal ini di kantor, tapi kok harus menjalankan peran di rumah. Karena sejatinya setiap lokasi menuntut peran kita yang maksimal, bukan hanya di kantor, peran kita di rumah pun dituntut maksimal. Saat kita lagi ngumpul sama teman satu geng alumni, kita sebagai ketua geng maka kita harus maksimal. Saat kita ikut organisasi misalnya DKM masjid, kita harus maksimal. Itulah keqawaman. Lagi-lagi Allah telah menginstalnya ini dalam diri seorang laki-laki. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya laki-laki karena keqawamannya itu luar biasa, bisa menjalankan semua peran dengan maksimal. Beliau seorang nabi, juga suami yang baik, ayah yang baik, guru yang baik, pedagang yang baik, pemimpin militer yang baik, ya. Semuanya dijalankan oleh Rasulullah. Dengan kata lain, itulah memang bagian dari keqawaman. Yang berikutnya kata qawam dalam tulisan tulis oleh Abu Bakar Ar-Razi dalam kitab Mukhtar As-Sihah ditulis bahwa makna al-qawam ada al-qayyim, yaitu sebagai leader, tuan atau pemimpin yang mengarahkan, laksana lokomotif yang sejatinya menjadi awal dari apa yang diikuti oleh anak-anaknya. Makanya salah satunya di sini peran ayah menjadi pelopor dalam segala kebaikan. Ayah menjadi al-qawam dibuktikan dengan ayah yang memulai segalanya di rumah, segala kebaikan. Anak tinggal ngekor. Ketika ayah mengajak sholat berjamaah, anak mengikuti. Ayah ingin anak menghafal Quran, ayah memulainya lebih dulu. Semua adalah karena tergantung dari keqawaman itu. Karena keqawaman salah satu maknanya kalau dalam konteks kekinian adalah pelopor. Karena itu yang disebut dengan al-qayyim adalah pelopor. Dia selalu yang memulai. Sehingga ini pula yang membuat jawaban anak-anaknya Yakub, bagaimana ketika ditanya saat Yakub dalam ajalnya yang hendak datang, dia bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Nah, kalau nanti ayah mati kamu nyembah apa? Kalau nanti ayah mati kamu nyembah apa? Kan gitu.
jawaban anaknya ini sungguh ya, tidak biasa. Kita nih para ayah kalau nanya ke anak misalnya, kalau nanti ayah mati kamu nyembah apa nak? Spontan kita akan anak kita menjawab na'budullah. Kami menyembah Allah. Tapi anak-anaknya Yakub ternyata tidak jawab seperti itu. Jawabannya memberikan sebuah isyarat bagaimana sosok ayah dan kakeknya sebagai pelopor. Jawabannya adalah na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim Ismail Ishaq ilahan wahidah. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu Ibrahim Ismail Ishaq. Siapa? Allah Tuhan yang satu. Jadi jalan anak untuk menyembah Allah dimulai dari kekoaman ayahnya yang memulainya dulu. Ayahnya ternyata udah lebih dulu. Makanya jawaban anak ini memberi isyarat bahwa dia memperoleh segala nilai kebaikan itu dari mana? Dari ayahnya. Itu lagi-lagi al-qawam. Nah, dari mana kok kamu menjadi sosok yang peduli banget nyiram tanaman setiap pagi? Soalnya ayahku setiap hari sebelum berangkat kantor nyiram tanaman. Aku juga mengikuti. Kok kamu itu kalau sama temen tuh baik banget sih selalu memberi? Ya soalnya ayahku kalau sama temennya begitu. Dia selalu berusaha memberikan. Jadi nilai-nilai keayahan itu yang diwariskan, yang menjadi dipelopori oleh ayah adalah makna lain dari al-qawam, dari qawam. Karena qawam alias al-qayyim itu maknanya adalah pelopor. Seorang ayah menjadi pelopor dalam kebaikan. Nah, inilah yang menjadi dasar seorang ayah adalah bukan sembarang laki-laki. Karena nilai-nilai itu ada dalam diri seorang ayah. Bahwa Allah telah lebihkan seorang ayah di dalam dirinya, bahwa setiap ayah punya itu telah diinstal sejak baru lahir. Makanya dari makna qawam ini ya muallif penulis tafsir Al-Manar memberikan 7 peran ayah. Di mana 7 peran ayah ini nanti terkait juga dengan bagaimana ayah terhadap istrinya. Dari 7 ini maka seorang ayah menjadi sosok yang bisa menjalankan 7 peran yang membuat istri menjadi terbantukan. Itulah mengapa fatherman ini yang paling dirasa itu adalah istri yang merasa nyaman bahagia. Sebaliknya ayah-ayah yang tidak berperan memberikan pengaruh pada istri-istri yang terbebani. Ya dalam tafsir Al-Manar ya di jilid 5 ya di halaman 45 salah satu penjelasan dari makna qawam yang dijabarkan oleh Muhammad Abduh selaku penulis dari tafsir Al-Manar, beliau mengatakan aimi sya'nihim al-ma'ruf al-ma'hud al-qiyami al-nisa'i bil himayah wa ri'ayah wal wilayah wal kifayah wa ta'dibiha wa tuwalli amriha wa islahi haliha. Jadi ada 7 peran yang umum dan dikenal dari seorang laki-laki, khususnya atas istrinya dan keluarganya. Yang pertama sebagai sosok yang disebut adalah al-himayah. Dia sebagai pelindung, protektor. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan hal-hal yang membahayakan secara fisik. Makanya yang disebut himayah, penjagaan secara fisik. Ya, bagaimana memastikan istrinya tidak kelaparan, mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dia sudah pikirkan itu. Peran seorang ayah itu nyari tempat tinggal itu seperti Ibrahim yang dia memastikan istrinya berada di lokasi yang terbaik. Walaupun secara kasat mata, cara pandang manusia kayaknya nih lokasi yang nggak baik gitu ya. Menurut kacamata manusia awam ya. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37 ketika Ibrahim menjelaskan tempat yang akan disinggahi istrinya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku di negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman.
Kalau kita baca sekilas ayat ini tanpa baca lanjutannya, kita akan seuzon, ini Ibrahim bapak yang tega banget, nyari tempat tinggal tandus, nggak ada tanam-tanaman ya. Ini perempuan-perempuan pasti udah pada cemas, tandus nggak ada tanam-tanaman. Ya Indomaret kagak ada kan gitu ya. Mau cari makan di mana? Wifi kagak ada, salon apalagi. Ternyata Ibrahim memikirkan tempat ini bukan dari sisi yang selama ini kita sadari, bahwa dia mencari pintu pertama tempat itu aman adalah dekat dengan rumah Allah. Makanya disambungkan inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Di mana negeri Mekah atau Ka'bah ini memiliki kemuliaan sebagai tempat yang diberkahi, dan kalau tempat yang berkahi minimal dijaga dari hal-hal yang buruk. Tidak ada ceritanya kelaparan di Mekah. Itu sudah dijamin. Tidak ada yang kelaparan. Makanya negeri Mekah tuh aman secara fisik. Dajjal aja nggak bisa datang ke Mekah. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempati adalah Mekah atau Bakkah yang diberkahi. Jadi Mekah itu tempat yang diberkahi. Jadi salah satu peran ayah itu sebagai himayah, pelindung yang terkait dengan aspek fisik. Jadi jangan sampai ya ketika nyari tempat tinggal karena pergi jauh gak memperhatikan gitu hal-hal terkait dengan kenyamanan. Ada seorang suami yang istrinya demi ya di tempat dia kan pergi mulu nyari tempat tinggal, mending ya memang tempatnya bagus, tapi apa di samping kuburan. Bukan berarti ini bagian dari ya kan secara tauhid bukan begitu. Biar bagaimana secara manusiawi sendirian di samping kuburan itu kan sama aja. Istri yang malam-malam merasa was-was itu juga bukan sosok yang benar gitu. Pastikan bahwa jangan tempat yang buruk. Jadi himayah maknanya sosok ayah yang ketika dia berperan melindungi terhadap keluarganya sebagai pelindung. Himayah itu terkait dengan aspek fisik ya. Jadi aspek fisik ini juga yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah ya wariayah, itu sebagai penjaga. Sementara riayah itu adalah aspek psikis. Afan terbalik ya. Himayah itu ternyata aspek fisik. Saya kebalik ya. Riayah itu ya aspek himayah itu aspek psikis ya. Riayah itu aspek fisik. Tadi saya salah ya. Ya, riayah itu aspek fisik, himayah aspek psikis. Jadi ini maknanya sama-sama pelindung, penjaga, tapi bedanya himayah itu aspek psikis. Jadi kenyamanan. Ya, memastikan ya bahwa secara mental istrinya itu atau anaknya itu terjaga. Ini salah satu peran seorang ayah sebagai seorang suami ya terhadap keluarganya, memastikan misalnya jangan sampai istrinya itu mendapatkan hal-hal yang dari secara fisik dan psikis. Rasulullah misalnya ketika pernah mengalami konflik dengan Ummul Mukminin Aisyah. Saat itu datang Abu Bakar selaku mertua dan juga selaku seorang sahabatnya Rasulullah gitu. Dan kita tahu adalah Abu Bakar adalah ayah dari Ummul Mukminin Aisyah. Saat itu Aisyah berbicara kepada Rasul dengan nada suara yang tinggi, desibelnya meninggi. Karena mungkin wajar seorang wanita dalam hal ini seringkali kalau udah kesel keluar nada suara tinggi. Nah saat itu spontan Abu Bakar tidak suka karena melihat anaknya tidak sopan di depan suaminya, di mana suaminya ini bukan sembarang suami tapi seorang nabi. Sementara ayat Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kan begitu. Wahai orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Sementara Aisyah ngomongnya tinggi. Maka secara refleks spontan Abu Bakar ingin menggampar yang namanya putrinya. Saat itulah Rasulullah, meskipun secara konteks Rasulullah dirugikan oleh Aisyah yang ngomongnya kok tinggi, kan itu nggak sopan. Tapi ketika istrinya mau digampar, maka inilah peran seorang lelaki, seorang ayah. Spontan
Rasulullah memegang tangan Abu Bakar dan mendorong Abu Bakar, kemudian mengusir Abu Bakar untuk tidak mencampuri urusan keluarganya. Jadi ini salah satu peran kelaki-lakian. Bagaimana peran laki-laki memastikan secara fisik dan psikis jangan sampai istri dan anak tersakiti. Makanya sangat zolim kalau ternyata yang menyakiti adalah ayah, dan ayah menyakiti istri, menyakiti ini secara fisik, gampar, ya mukul dengan dalih ingin mendidik. Tidak begitu mendidik. Mendidik yang menyakiti maka menghilangkan rasa aman di dalam rumah. Ketika rasa aman itu hilang di dalam rumah, maka mereka mencari keluar rumah. Karena keamanan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau udah nggak aman, nggak bakal betah di rumah. Makanya jangan sampai justru mencabut keamanan yang ada di dalam rumah dengan cara pendekatan yang kasar. Seorang ayah harus memahami bahwa bagaimana tegas itu beda dengan kasar. Ya, tegas beda dengan kasar. Yaitu maknanya adalah ketika seseorang ayah itu tegas, yaitu seorang ayah memastikan seorang, dalam hal ini ketika seorang ayah itu tegas beda dengan kasar. Karena kalau misalnya tegas dalam hal ini bagian dari apa yang disebut sebagai sakinah. Karena kata sakinah itu berakar kata di kata sikin, di mana kata sikin itu sendiri maknanya yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 31, yaitu maknanya pisau. Di mana kata pisau itu sendiri diceritakan ketika bermula dari kisahnya ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha. Jadi Zulaikha ini seorang wanita penguasa yang naksir sama Yusuf. Dan karena itulah akhirnya para wanita-wanita zaman itu membincangkan ya apa yang dilakukan Zulaikha. Mereka ngomongin, ih masa Zulaikha ya seorang ratu naksir sama pembantu kan gitu ya. Wah, nggak tahu diri itu Zulaikha begitu. Maka Zulaikha tersinggung. Sampai akhirnya Zulaikha menantang teman-temannya, kalian nggak pernah ngelihat berondong saya sih kan kira gitu. Datang dulu dah. Ya kumpul dulu, bikin party. Maka Zulaikha membuat party untuk teman-temannya karena ingin mempertontonkan Yusuf yang selama ini dianggap ya, cuman pembantu aja ditaksirin. Pada saat itulah mereka duduk di masing-masing meja. Allah berfirman, fawahidatin minhunna sikinan. Maka masing-masing mereka didatangkan sikin. Sikin itu makna pisau. Berkata Abu Hurairah, dulu waktu ayat ini turun, kami tidak tahu artinya sikin. Karena dulu orang Arab menyebut pisau dengan mudyah. Jadi orang Arab menyebut pisau dengan mudyah. Maka kami juga bingung kenapa disebut sikin. Maka pada saat itulah dijawab oleh Ibnu bin Abbas, karena pisau yang dimaksud dalam ayat ini adalah alat potong yang tidak akan menimbulkan luka. Dan itu memang diceritakan dalam kisah bahwa sang wanita yang akhirnya begitu dia melihat wajah Yusuf yang ditampilkan, mereka terperangah, terperanjat, kaget dan memotong jari jemarinya dengan pisau tadi tanpa rasa sakit. Jadi tanpa rasa sakit. Makanya para ulama menyimpulkan sikin itu alias kata maknanya alat potong yang tidak menimbulkan luka. Jadi pahami, tegas itu tidak bisa menggantikan posisi yang namanya kasar. Tegas tetap tegas. Bukan berarti tegas menyakiti. Maka seorang ayah dengan ketegasannya tidak membuat ya psikis seorang anak dan ayah itu hilang. Inilah bagaimana kekawaman yang dimiliki seorang ayah. Ya. Kemudian adalah wal wilayah. Kemampuan ayah memimpin itu adalah maknanya bagaimana ayah tadi sudah disebutkan memberikan contoh dalam segala hal. Keberanian, ya, hal-hal yang baik. Ayah harus jadi pelopor. Ya, dalam hal ini yang pertama kali jangan sampai misalnya debt collector datang, yang maju adalah istri, nah bukan sosok pemimpin.
yang menghadapi masalah adalah ayah. Ya, yang datang adalah ayah, bukan istri yang maju. Karena kelaki-lakian itu kemampuan untuk tadi berada di depan, menghadapi situasi sulit dan berada di belakang ketika dalam situasi yang menyenangkan. Yang lain nikmatin, saya belakangan. Itu kira-kira mana pemimpin. Yang berikutnya adalah wal kifayah. Peran ayah yang keempat adalah sebagai pemberi kecukupan. Seorang ayah harus memberikan kecukupan. Makanya standarnya cukup, ya, bukan harus banyak, cukup, ya. Cukup itu sangat subjektif, intinya berdasarkan dari apa yang kebutuhan yang dimiliki. Maka tidak boleh seorang ayah pelit, ya. Dia harus menyadari bahwa dari apa yang dia kerjakan itu ada hak anak dan istrinya, dan pahalanya seorang ayah yang disamakan oleh Rasulullah dengan pahala jihad, salah satunya menafkahi keluarganya. Jadi itu juga pahalanya dengan pahala jihad. Jadi dalam hal ini seorang ayah jadi sosok yang wal kifayah, yaitu adalah seorang ayah yang memenuhi kecukupan. Ya, jangan sampai tidak menikah. Yang ketiga, wa ta'dibiha, yaitu ayah peran yang kelima adalah mendidik. Perannya sebagai takdib. Karena itu tidak bisa dalam hal ini ayah membiarkan hal-hal yang buruk dengan bahasa nama juga anak-anak, tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, itu Rasulullah langsung ingatkan. Misalnya ketika anak tirinya yang bernama Umar bin Abi Salamah, ya. Umar bin Abi Salamah ini anak tiri dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah menikahi ibunya Umar, yaitu adalah Ummu Salamah. Pada saat Rasulullah sedang makan bersama sahabat, Umar nih lompat. Makannya itu nggak rapi, ya, makan sono, makan sini, makan sana gitu. Maka seorang ayah harus jadi pendidik yang memahami ini adab yang tidak baik di meja makan. Tapi dia tahu bahwa mendidik itu harus, ya, dengan cara yang lembut. Makanya tidak dengan bentak, tapi di mana Rasulullah memberitahu. Bahkan di sini Rasulullah tidak memakai kata larangan. Ya, ini menarik karena Rasulullah tidak mengatakan jangan lari, jangan berisik, tidak. Rasulullah cukup mengatakan ya gulam, samillaha ta'ala wa qul biyaminik wa qul bimayalik. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Dalam hal ini Rasulullah, ya, memberi sebuah arahan. Disinilah peran pendidik. Jangan cuma ngelarang tapi nggak memberikan arahan. Jangan lari-lari. Anak bingung, terus ngapain kok nggak lari? Bilang dong, nah, boleh berjalannya pelan-pelan ya, itu. Jangan coret-coret tembok. Terus ngapain? Berikan alternatif. Kalau misalnya mau coret-coret, silakan di sana di kertas atau di muka papa, kan gitu ya. Jadi silakan. Jadi ayah memberikan sebuah petunjuk, arahan. Jadi ini disebut takdib. Berarti jangan mengabaikan dengan bahasa, namanya juga anak kecil, nggak boleh, nanti jadi kebiasaan. Karena kebiasaan buruk itu yang diperoleh saat dewasa bermula dari anak-anak. Makanya ayah menjalankan fungsi tadi, ketegasan tadi, sebagai takdib. Jadi dalam hal ini penting, ya, sebagai takdib itu seperti yang Rasulullah juga lakukan kepada cucunya Hasan bin Ali yang mengambil kurma yang ada di kamar Rasul. Sementara kurma itu akan disedekahkan kepada para sahabat, dan salah satunya Rasulullah itu memiliki ciri bahwa Rasulullah tidak boleh makan sedekah, Rasul dan keluarganya. Rasulullah kan punya 3 ciri yang dijelaskan, ya, para ulama. 1, Rasulullah tidak menerima sedekah dan keluarga tidak menerima sedekah. Yang kedua, Rasulullah menerima hadiah, ya, bedakan antara sedekah dan hadiah. Yang ketiga, Rasulullah punya, ya, di sini jendolan sebesar telur burung puyuh, ya, khotamun nubuwah, cap kenabian, 11 cm di bahu kiri bawah, seperti itu. Rasulullah nggak menerima sedekah, nggak boleh makan sedekah. Nah, pada saat cucunya mengambil itu, nah ini nggak dibiarkan. Kenapa? Karena merusak kredibilitas Rasul.
Ya ini bahaya ya, kalau makan nanti orang tanya ya Rasul cucunya aja makan. Maka Rasulullah pun dengan tegas mengatakan kih, keluarkan dengan lembut, tadi nggak main gampar, buah keluarin kayak gitu, lembut, kih, tegas. Karena itu seorang ayah kaum itu butuh ketegasan, dan itu wilayahnya ayah. Ayo kih, keluarkan. Amma sya'ratan ala Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Muhammad dilarang makan sedekah? Ya ini ya yang peran ayah yang kelima. Jadi ayah sebagai pelindung, penjaga, pemimpin, pemberi kecukupan, dan yang berikutnya yang kelima pendidik. Yang keenam peran ayah sebagai watwali amruha, sebagai penata urusan mereka. Yaitu sebagai penata watwali amriha, maksudnya adalah penata urusan, alias ayah itu yang menyusun. Terutama anak-anak itu belum punya agenda, maka dibikin di rumah itu supaya dia punya yang namanya tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Ya, daily rundown. Jangan sampai anak kita itu nggak tahu besok mau ngapain. Makanya anak-anak tuh dibikin agendanya di rumah, ditulis. Kalau ayah mau pergi ditulis. Ini agenda sepekannya. Ini kamu, ini. Itu salah satu perannya. Wah, kalau semakin ini makin berat ya. Wih, ternyata ayah itu luar biasa di dalam pembahasan para ulama ya. Sampai nata urusan. Sampai ayah yang melakukan itu tadi menata urusan. Karena ayah yang menjelaskan itu, jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Anak-anak di zaman now ini sangat rentan mengalami terpapar bahkan kecanduan gadget. Kalau sekedar main handphone gadget kita nggak larang selama masih ada batasnya, tapi sangat rentan untuk lama-lama jadi candu. Karena untuk candu itu bermula dari misuse. Misuse itu penyalahgunaan. Cirinya adalah memakai gadget di keluar batas waktu yang telah disepakati, atau menonton sesuatu yang tidak penting. Anak-anak itu misuse. Awalnya dari misuse atau abuse, lama-lama addict atau candu. Nah, anak-anak yang candu gadget itu bermula dari misuse, dan misuse ini terjadi biasanya anak-anak yang tidak punya agenda harian. Makanya salah satunya seorang anak wajib bisa menjawab pertanyaan Allah di dalam surat Al-Ashr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakannya esok hari. Ayat ini seolah-olah mengingatkan agar anak kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nak, agenda kamu besok apa? Harus bisa tuh. Besok kamu ngapain? Harus bisa jawab tuh anak kita. Karena anak-anak yang gak bisa ngejawab, kalau ditanya, besok agenda kamu apa? Tahu, aku kan libur. Nah, maka kemungkinannya 5 tuh anak yang setiap harinya gak bisa tahu besok ngapain. 1, tidur lagi. 2, nonton TV. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. Makan. 5, ngisengin orang. Makanya minimal ada agenda. Ya, itulah peran ayah yang ke-6. Yang ke-7 peran ayah adalah sebagai islahi haliha, sebagai seorang muslih, yaitu melakukan perbaikan. Makanya ayah itu yang melakukan perbaikan, inilah yang harus dipahami. Jangan kalau anak bandel, kamu tuh nasihatin anak tuh, kamu kan ibunya, salah. Justru ayah, kan kekoaman itu yang memberi petunjuk bagaimana menginisiasi perbaikan. Enggak harus nasihat, berpikir. Oh, misalnya kata istri, nggak lupa anak kita tuh. Nah, ayah berpikir kenapa ya? Disitulah peran ayah melakukan perbaikan. Jangan istrinya kamu tuh mikir, bukan. Ayah lah yang melakukan perbaikan itu. Ya. Jadi kalau kita pahami bagaimana ayah memperbaiki istri, itu juga peran juga seorang ayah. Istri yang khusus stres, bagaimana supaya dia nggak stres. Masuk peran anak, gimana perbaikan itu? Islah. Ya, jadi itulah yang melopori kenapa munculnya wasiat Luqman. Wasiat Luqman yang ada dalam surat Luqman itu yang sering dibaca oleh kita,
itu dimulai dengan sababun nuzulnya karena Luqman punya anak yang bernama Taron. Taron itu sudah usia remaja, sudah mulai agak nyeleneh gitu. Tidak jelaskan nyeleneh gimana, tapi dalam tafsir At-Tabari jelaskan bagaimana anaknya sudah mulai menyimpang gitu. Makanya sang ibu melapor kepada suaminya yaitu Luqman. Nah, Luqman inilah yang keluar wasiatnya sini, nah, ya kan, dinasihatilah anaknya tersebut. Jadi jangan yang terjadi zaman now, kalau anak bandel ibunya yang tanggung jawab. Bukan, peran ibu adalah mendidik, menggantikan kita kalau misalnya kita nggak mampu. Tapi yang utama kalau apa-apa islah, perbaikan. Anak di pesantren, peran ayah itu bagaimana supaya anak bisa ya konsisten atau fokus. Makanya dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibni Abdul Aziz dijelaskan tuh bagaimana seorang ayah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan ketika dia berangkat ke Mesir karena tugas negara, dia mencari guru untuk anaknya. Dan pada saat dia mencari gurunya, dia menyampaikan visi misinya sebagai seorang ayah yang gurunya diminta menjalankannya. Apa kata sang ayah? Aku ingin anakku belajar 2 hal darimu. 1, bahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholat tepat waktu. Maka gurunya diminta kesanggupannya dan gurunya menyanggupi, insya Allah. Lantas setelah itu apa kata sang dalam ini sang ayah, sebelum nanti selama aku di Mesir, bolehkah engkau mengirimkan laporan perkembangan anak? Nah, inilah hebatnya seorang ayah yang sampai ingin memantau kondisi anaknya meskipun di Mesir, sementara anaknya di Madinah. Ya, jadi dia meminta seorang guru mengajarkan anaknya, tapi dipantau gitu. Inilah hebatnya, dulu nggak ada WA, nggak ada email. Nah, ini penting buat para ayah nih. Kemudian selama setiap sebulan sekali sang ayah menerima laporan perkembangan anaknya. Hari ini anak mau begini, hari ini anak mau begini, begitu. Sampai suatu saat setelah beberapa tahun lamanya laporannya sudah mulai nggak mengenakan. Anakku hari ini terlambat sholat. Hari kedua bahkan nggak berjamaah sama sekali. Hari ketiga begini, keempat, waduh ini urusan sholatnya bahaya nih. Sang ayah nggak nyaman kan, karena dia pengen anaknya apalagi udah remaja sholatnya benar nih. Dipanggil lah gurunya ke Mesir untuk tabayun. Mengapa anak saya terlambat sholat? Sang guru pun akhirnya bercerita, Syekh Soleh ini anakmu sekarang sudah ABG. Umar ini sudah ABG dan rambutnya gondrong. Jadi kamu mau sholat dia nyisir dulu, dandannya lama. Jadi karena mikirin penampilan gitu, wah belah pinggir, belah tengah, belah hampak gitu lah. Pokoknya mikirin. Karena itulah akhirnya anakmu terlambat sholatnya karena mikirin penampilan. Dalam hal inilah akhirnya sang ayah pun akhirnya tahu apa sumber masalahnya. Maka dia pun menjalankan peran sebagai seorang muslih. Maka dia tulis surat untuk anaknya sebagai pengingat. Maka dibacakanlah surat itu kepada sang anak oleh gurunya. Apa isi suratnya? Nak, bersama dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Nah, ini menariknya saat Umar dibotaki oleh tukang cukur utusan ayahnya, maka dia pun menyadari kehadiran ayahnya. Ayahku memang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Maka ketika kita jauh dari lingkungan keluarga alias bekerja di luar sebagai pemenuhan fitrah kekawaman kita sebagai fitrah kasbiyah, kemampuan kita dalam menafkahi, maka jangan hilangkan peran kita yang 7 ini, yaitu memastikan istri kita, anak kita terjaga, yaitu fisik dan psikisnya. Kemudian kita harus jadi pelopor dalam kebaikan-kebaikan di rumah, kemudian memberi kecukupan terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian mendidiknya, menata urusan, dan terakhir melakukan perbaikan kondisi. Masya Allah, 7 peran ini kalau kita jabarkan memberikan sebuah isyarat bahwa ayah memang bukan seberang laki-laki. Ketika ayah perannya lebih maksimal dengan 7 peran ini saja, dahsyat. Kita akan dapati bahwa anak-anak akan menjadi anak yang tangguh, anak yang hebat,
dan negeri ini akan dibimbing atau dikelola dengan yang baik karena oleh pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dan pemimpin berkualitas bermula dari pemimpin yang mendapatkan figur ayah dan bunda secara lengkap. Inilah yang harus kita harapkan. Baik, inilah sesi kedua dari Father Man, bukan sembarang lelaki, yang menjadi pembahasan kita. Ke pekan lalu kita bahas tentang bukan sembarang lelaki dari sisi seorang ayah yang memang perannya adalah sebagai lelaki yang jarang pulang karena sesuai dengan fitrah laki-lakiannya. Hari ini kita bahas tentang kekuaman yang software yang ada dalam jiwa seorang ayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kali aja fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas beberapa ujangannya, terutama mengenai bagaimana 7 peran ayah dalam keluarga. Ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama kaum ayah yang sering salah kaprah dalam keluarga juga. Banyak dan memberikan peran-peran 7 peran itu kepada istri kita sebagai ibu juga. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Pertama dari Pak Dian. Jadi Bismillah. Ustadz mohon diberikan beberapa tips menjadi seorang ibu memainkan 2 kepribadian saat menghadapi anaknya. Di mana saat ini banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal dunia. Sehingga seorang ibu memiliki 2 kewajiban. Yang pertama mencakup kewajiban pribadinya sebagai seorang ibu dan menjadi teladan kasih sayang, emosi, dan cinta. Sedangkan yang kedua mencakup kewajiban seorang ayah dari sisi disiplin dan aturan. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Baik. Prinsip pertama, seorang single parent itu be smart parent, not super parent. Sebagian besar ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya terstigma bahwa ibu itu the power of emak-emak. Sehingga terstigma harus jadi super mom. Padahal super mom itu kalau saya bilang itu kamuflase. Yang benar single ya super mom, tapi yang benar adalah smart mom. Bedanya di mana? Bedanya saya kasih ilustrasi. Kalau super mom nih seperti seorang wanita lagi dari mobil nih. Tiba-tiba lagi dia di jalan yang cukup sempit, ada batu dari atas jurang menghalangi besar gitu. Dia nggak bisa lewat kan, waduh, dia turun dari mobilnya, dia sekuat tenaga dorong batunya, bisa sih lama-lama, akhirnya dia puas, kembalilah dia ke mobil, tapi baru sadar di sini tulangnya patah, pinggangnya juga, aduh sakit lagi, nyetir itu dia nggak nyaman, orang nyapa dia ngomong-ngomong, apaan sih sakit nih? Super mom seringkali membuat banyak hal yang terlampaui dari seorang wanita. Kadang-kadang mengorbankan sisi kenyamanan diri. Beda kalau smart mom. Kalau smart mom waktu dia nyetir jatuh batu, dia turun. Pas lewat tuh orang bapak-bapak, Pak minta tolong boleh nggak? Maksudnya, iya saya itu gimana ya? Saya tadi mau lewat mobil saya nggak bisa. Oh ya tenang Bu, ntar saya bantu. Sebagai warga didorong bapak-bapak ini, selesai. Kemudian kasih aja uang kopi lah, bukan uang rokok ya, rokok Arab, yang kopi gitu ya. Selesai. Dia masuk mobil, makasih ya Pak, ya siul-siul, selesai. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa tidak semua dikerjakan sama perempuan. Jadi kadang-kadang kalau ibu memaksa diri untuk 2 kepribadian, saya khawatirnya ibu stres sendiri. Atau yang kedua, pos utama ibu malah hilang. Karena pos utama wanita itu namanya al-wadud. Al-wadud itu kalau kata para ahli diterjemahkan tender love. Tender love itu maksudnya adalah ayah yang ibu yang memiliki cinta yang lembut. Efeknya anak nyaman. Jadi ibu posnya itu anak nyaman. Makanya peran wanita itu menyamankan rumah. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Quran itu di surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha.
agar mereka merasa sakinah terhadapnya. Ilaiha ini domirnya kepada wanita. Litaskunu ilaiha. Makanya wanita itu sangat menentukan kenyamanan rumah. Kalau ibu mengambil peran yang memaksa diri untuk misalnya sebagai ayah menegakkan disiplin, aturan, kamu tuh dan sebagainya, lama-lama anak ya lo bawel banget mama, ujung-ujungnya nggak betah di rumah. Itulah petaka pertama pengasuhan. Makanya ada masa ketika ibu menyadari kalau mendisiplinkan aturan anak itu ada kadar maksimalnya, jangan berlebihan. Ada hal-hal yang nggak bisa ibu ini, kalau kayak gini nanti kelebihan nanti anak ngerasa gue bayar banget nih sebagai ibu. Udahlah, berarti apa? Bisa kita biarkan anak walaupun akhirnya, karena kalau ibu kelewatan nanti yang namanya pos wadutnya itu hilang. Pos wadut itu indikatornya anak mau deket nggak. Kalau udah membuat anak jauh itu berarti pos wadutnya rusak. Padahal pos utama ibu di situ, jangan ninggalin posnya. Ya seperti itu. Berarti kalau seperti itu gimana Ustadz kalau khawatir? Itulah mengapa single parent dicontohkan dalam Al-Quran. Kisahnya keluarga Imron yang dipuji sebagai keluarga terbaik. Di mana single parent itu diwakili oleh keluarga Imron, di mana Imron wafat saat Maryam baru lahir sehingga istrinya Imron, Hana binti Fakhur, menjadi single parent. Disitulah Hana menyadari bahwa ada pos yang nggak bisa dia lakukan sebagai pendidik termasuk penjaga aturan. Siapa yang menjalankan peran itu adalah pamannya dari Maryam, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Maka dididiklah Maryam oleh pamannya. Itu pula yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bunda Aminah ketika Rasul selesai disusui, ada pos yang nggak bisa dia lepas. Makanya minta terlibat kakeknya dari Rasul. Kakeknya lah yang mengenalkan tentang keberanian, keaturan. Kakeknya wafat, datang pamannya. Seperti itu. Saran saya, single parent itu harus memahami bahwa dalam hal ini dia nggak harus jadi super mom. Smart mom itu termasuk memahamkan keluarga dekatnya. Paman si anak. Kalau kita punya adik laki-laki, kalau kita punya ayah kandung yang masih hidup sementara misalnya suami udah wafat, maka kita bilang, adik kita misalnya, Dek, kamu tuh pamannya ini loh. Kamu tuh yang kalau setelah bapak yang gak ada kamu yang bertanggung jawab. Karena paman dari pihak bapaknya juga gak ada. Jadi gitu. Mahram kita libatkan. Kalau semuanya nggak ada gimana Ustadz? Paman nggak ada, kakek nggak ada. Imam Syafi'i mengalami ini. Ibundanya memahami. Waduh, bapaknya wafat, kakeknya nggak ada, paman nggak ada. Apa lakukan oleh ibunya Imam Syafi'i? Hijrah ke kota Mekah. Karena mendapatkan info di kota Mekah banyak TK yang disebut kutab, di mana kutab di sana pengajarnya laki-laki. Beda jangan zaman TK semua perempuan. Kalau zaman dulu TK itu laki-laki, kutab itu. Makanya ada pos yang tidak ditinggalkan. Jadi kalau saya sarankan jangan maksain diri jadi super mom, be smart mom. Ada yang nggak harus dihandle. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga salah satu fungsi ayah adalah sebagai pelopor. Kemudian bagaimana untuk tetap memperlihatkan peran ayah kepada anak ketika anak-anak kita di pesantren, Ustadz, terutama dan untuk memastikan peran ayah itu tercapai. Iya, sebenarnya adalah banyak hal yang bisa ayah lakukan. Salah satunya kelaki-lakian ayah itu bisa ditransfer, di mana anak bisa mendownloadnya lewat momen-momen yang istimewa. Contohnya adalah momen ketika menelpon. Momen ketika menelpon itu jangan jadi momen yang basi. Itu momen yang basi. Anak udah nebak pertanyaannya, pertanyaan template. Udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Tuh anak jawabannya template juga. Udah 10 juz, tutup. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena ayah membuat pertanyaan yang membuat anak udah nebak. Padahal momen nelpon itu momen mendownload atau mentransfer ke laki-lakian. Termasuk pelopor tadi. Contohnya,
Kalau kita sedang menelpon, kita nelpon, membuat anak itu jangan ditanya tugas, tapi tanya sesuatu yang terkait dengan dunianya. Karena itulah Rasulullah ketika ketemu anak kecil nanya gini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, burung pipit piaraan kamu gimana kabarnya? Anak tuh seneng kalau tentang dunianya ditanya. Makanya kalau kita punya anak pesantren, cari info kejadian apa yang terkait dengan dunia anak. Bisa gini, guru kerjasama musrifahnya. Musrifnya bilang, anak Abi alhamdulillah juara 3 lomba azan kemarin. Oh, makanya kita lah kalau nelfon gini, juara 3 lomba azan. Enak tuh. Atau kita ngomong lagi, Pak Iksan, guru kamu yang guru bahasa Arab katanya kemarin kena COVID ya. Sekarang gimana keadaannya? Enak. Oh, kok Abi tahu sih? Iya. Alhamdulillah Abi sekarang sih udah mendingan. Kemarin sempat isoman kita juga ngeri. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah oke gitu. Baru yang kedua, ayah memulai dengan kisah dirinya jadi pelajaran. Nah, kemarin tuh ayah pas banget ya. Malam-malam itu dengar tetangga ada yang nangis. Kenapa gitu ya? Ayah bangunin mama kamu. Dicek ternyata seorang ibu itu kamu tahu nggak? Sebutlah nama tetangga itu. Dia nggak makan karena suaminya nggak pulang-pulang. Kasihan banget, makanya ayah inisiatif. Langsung ayah biar buatin dan sebagainya. Minta mama kamu untuk besok bikin paket sembako. Kemudian ayah ngecek sama tetangga yang nggak di masa COVID ini nggak dapat makanan. Itu yang disebut mentransfer ke laki-lakian. Jadi lewat kisah. Jadi anak tahu, oh ayahnya begini ya. Nah, kemarin kan paman kamu tuh ada yang, misalnya kayak Pak D, kamu tahu nggak Pak D Anto kan kemarin ini kena COVID sekeluarga. Oh gitu, iya. Makanya Abi sama Umi langsung nyari obat paket COVID kan ada di dokter tuh. Katanya paket COVID nih obatnya nih langsung kirimin ke sana. Jadi sampai sekarang kerjaan Abi Umi adalah mencek siapa, ya hitung-hitunglah jariah kita di situ menyehatkan orang. Kita ada rezekinya, kemudian kita kirim-kirimin aja, misalnya Kustul Hindi ke orang-orang yang ini. Anak dapet di situ. Disitulah peran ayah sebagai pelopor. Anak belajar walaupun tidak dekat dengan ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Denny. Bagaimana tips biar jadi ayah yang tegas tapi tidak bikin takut anak? Ini mungkin tadi ya perbedaan antara tegas dan... Pertama adalah tegas itu bermula dari sosialisasi akan aturan. Jadi jelaskan dulu tentang aturannya. Jangan kita mengaku tegas tapi nggak menjelaskan aturannya. Maka duduk bareng sebelum pergi meninggalkan keluarga. Nah, ayah ngelihat kebiasaan kamu main handphone ini sudah membuat jam belajar kamu rusak. Buat kamu nggak ngaji. Kita sepakati ya. Kita tulis. Jam belajar. 1, 2, 3 tulis. Aturannya kalau main handphone 1. Tidak boleh di kamar mandi, tidak di kamar tidur. Jadi gitu, tulis. Ada aturan kan? Ketika aturan disosialisasikan, anak melanggar. Maka tugas kita nggak usah marah-marah. Seperti Allah mengingatkan Adam yang melanggar aturan dengan bahasa Alla anhakuma antilkuma syajarah wa kullakuma inna setona lakuma adu mubin. Wahai Adam, bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu? Dan setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sudah aku katakan kan? Rasulullah juga ketika menegur ya Hasan dengan keluarkan itu, tegasnya Rasul itu mengatakan apa? Amma sya'arta an ala Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Bukankah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad itu dilarang makan sedekah? Jadi berikan hak anak karena makanya kalau anak melanggar aturan, misalnya dia di jam ngaji habis maghrib dia main handphone.
Kita tinggal bilang, nah aturannya habis maghrib apa? Tinggal bilang, nggak usah marah-marah, kembalikan aja sama aturan. Coba baca, ngaji. Kamu ngapain? Aku main handphone. Oke. Apa konsekuensinya yang kita tulis di situ? Besok kalau melanggar aturan, dikurangi jam mainnya. Berarti besok jam main kamu nggak usah mainnya. Kok gitu sih, Bi? Ya, aturannya begitu. Kan kita udah sepakat. Kan gak usah marah-marah kita. Di situ kita wajib tega. Dia nangis gak apa-apa. Kok gitu sih, Bi? Ya gak apa-apa. Kamu paham kan maksudnya? Di situ udah selesai. Jadi tegas tanpa menyakiti itu adalah cukup ingatkan aja aturannya, kemudian ambil tindakan. Kesepakatan kita apa? Kalau melanggar apa? Sudah, berarti besok kamu gak main. Kok gitu? Karena kamu melanggar. Oh, biar ini gak apa-apa, nangis aja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz atas petunjuknya dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil semua di dalam kajian ini, insya Allah. Karena waktu sudah menunjukkan 5.40 dan mendekati waktu maghrib dan juga isya di Papua, kita akhiri kajian sampai di sini. Insya Allah kajian parenting dengan Ustadz Bendri kita akan rutinkan di tiap bulan, dan bedah buku Fatherman mungkin 1, 2, beberapa buku dari Ustadz Bendri bisa kita ambil hikmahnya dan ambil kisah-kisah menarik, terutama dalam bagaimana cara kita mendidik anak dan keluarga kita. Besok kalau khair Ustadz, kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih Ustaz.